pantun dulu nih. Oke. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Cakep. Dapat piala boleh dipajang. Cakep. Tolong hadirin sekalian siapkan tikar karena materi kami akan panjang. Keren. Siap-siap ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke materi nih, mau nanya dulu gimana kabarnya Alia? Baik, alhamdulillah. Astri gimana nih kabarnya? Baik dong. Para pendengar gimana nih kabarnya? Baik. Apa? Nggak kedengeran nih? Gimana? Baik. Oke, semoga kita semua tetap dalam keadaan yang baik ya. Amin. Oke, jadi kali ini kita akan cerita-cerita dan memberikan pemahaman yang baru nih bagi teman-teman semua. Wah, apa tuh Kak? Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang teori reliabilitas, tapi dengan nerapin metode baru dan nggak biasa nih. Metode apa, Lia? Metode podcast. Wow. Nah, metode podcast. Kebayang gak sih gimana cara mikirin konsepnya? Biasanya hal yang dibicarakan dalam podcast tentang real life ya, dan juga seputar informasi-informasi terupdate. Tapi kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dan tentunya menarik dong. Penasaran gak sih apa yang akan kita bahas? Penasaran dong. Emangnya kali ini kita mau bahas apa sih Kak? Nah, jadi di podcast pertama ini kita akan berbincang mengenai konsep reliabilitas. Jadi sebenarnya kita itu belum tahu banyak tentang konsep reliabilitas dan apa-apa aja yang cakupan di dalamnya. Jadi untuk membantu kita kali ini kita akan panggil teman-teman kita untuk menjelaskan dan berbagi pemahaman tentang konsep reliabilitas itu sendiri. Kalau begitu mari kita sambut. Salah. Oh, salah. Mari kita sambut teman-teman kita. Halo. Hai. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman kita? Baik dong. Oke. Jadi sebelum kita lebih jauh nih, kita kenalan dulu dong sama teman-teman kita ini. Bentar. Mau pantun lagi nih. Oke. Pergi liburan dengan perahu. Cakep. Perahunya pergi bersama tamu. Cakep. Jika diriku boleh tahu, siapakah nama dirimu? Ya, halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Safira Rahmadani, biasa dipanggil Safira. Halo Syafira. Hai. Oke, yang satunya tuh siapa tuh namanya? Halo guys, nama saya Nurferus Ramadhani, biasanya dipanggil Virus. Halo Virus. Hai. Teman-teman di kelas udah pada tahu sih siapa mereka ya. Cukup ya perkenalannya teman-teman? Cukup. Oke, kita lanjut ke pembahasan pertama terkait reliabilitas. Teman-teman pada tahu nggak apa itu reliabilitas? Belum sih. Nah, kalau gitu kita langsung aja kali ya ke teman-teman kita. Kepada teman-teman, persilahkan. Silakan. Oke, jadi dari literatur yang saya baca, reliabilitas itu mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Reliabilitas berkaitan dengan kepercayaan hasil ukur, apakah hasil ukur tersebut akurat atau ternyata bisa jadi ada hal lain yang ikut terukur. Meskipun begitu, kita tidak bisa mengetahui dengan pasti derajat kekeliruan atau error suatu alat ukur, melainkan kita hanya dapat memperoleh estimasi atau perkiraan errornya saja. Nah, error yang dimaksud pada tes psikologi bukan merupakan kesalahan dari individu yang mengerjakan tes atau kesalahan yang disengaja ketika proses pengerjaan tes tersebut. Namun, error yang dimaksud di sini merupakan ketidakpastian dalam proses pembuatan alat tes seperti faktor X yang bisa saja tidak terukur. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa bisa saja ada hal lain yang ikut terukur. Hal inilah yang kemudian disebut dengan faktor X yang menjadi error. Nah, kira-kira dalam mengukur reliabilitas, metodenya gimana sih? Jadi dalam mengukur reliabilitas ada 3 metode nih yang bisa digunakan untuk mengestimasikan reliabilitas suatu alat ukur. Oh, wait. Karena di reliabilitas ada 3 metode, gimana kalau pada pembahasan ini kita bahas 2 metode aja dulu, karena nantinya pasti bakal padat banget nih pembahasannya kalau kita langsung bahas ketiganya.
Oke, jadi kita bahas 2 metode aja dulu ya. Nah, jadi metode yang digunakan dalam reliabilitas itu ada tes retest dan paralel. Nah, kita bahas yang tes retest dulu ya. Jadi tes retest itu salah satu metode yang populer digunakan dalam komputasi koefisien reliabilitas. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan menyajikan instrumen ukur pada satu kelompok subjek 2 kali setelah tenggang waktu tertentu di antara kedua penyajian itu. Oh, jadi gitu ya Virus. Tapi masih agak bingung nih, intinya apa tuh dari tes retest? Nah, jadi tes retest reliability itu melibatkan pemberian tes 2 kali untuk hal yang sama dan nantinya akan menghasilkan 2 skor distribusi. Dari namanya aja retest. Nah, makanya artinya itu kita melakukan tes sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu yang tertentu. Jadi kita terdapat perbedaan antara hasil tes pertama dan kedua, maka akan terdapat nilai error. Baik itu nilainya mengalami peningkatan atau penurunan dari hasil skor. Oh, gimana Stri? Sampai sini bingung gak sih? Wah, lumayan ya. Tapi masih bisa dipahami lah. Boleh. Kalau gitu kita lanjut ke metode selanjutnya. Apa tuh Kak metode selanjutnya? Oke, jadi metode yang selanjutnya atau metode yang kedua adalah metode tes paralel. Nah, tes paralel sendiri merupakan estimasi terhadap reliabilitas pengukuran dengan metode bentuk paralel. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan sekaligus 2 bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada sekelompok subjek. Oh, terus gimana tuh pelaksanaan dari tes paralel itu sendiri? Nah, dalam pelaksanaannya, jadi bila item dalam tes tidak sangat banyak, kedua tes yang paralel tersebut dapat digabungkan terlebih dahulu sehingga seakan-akan merupakan satu bentuk tes. Setelah seluruh tes selesai dikerjakan oleh subjek berulang, masing-masing item dipisahkan dan dikembalikan pada tes semula untuk diperiksa dan diberikan skor. Nah, sehingga diperoleh 2 distribusi skor. Duh, gimana nih Syafira? Dari tadi kan kita udah jelasin konsep dan metode dari reliabilitas. Kita mau tahu nih, host kita paham gak sih sama apa yang kita jelasin tadi? Iya tuh, betul Virus. Kalau hostnya aja nggak paham, gimana pendengarnya? Wah, parah. Ditantangin nih kita. Astri, ditantangin nih kita. Nggak bisa. Gimana Astri? Jelasin. Jadi, reliabilitas itu mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Nah, reliabilitas itu juga berkaitan dengan keterpercayaan hasil ukur. Apakah hasil ukur tersebut akurat atau bisa jadi ada hal lain yang ikut terukur. Nah, gimana? Apa yang kita simpulin benar nggak sih? Ya, sudah benar. Oke. Selanjutnya tes retest. Jadi metode retest merupakan kekonsistenan nilai yang diperoleh oleh orang yang sama ketika diberikan tes yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Dengan tes yang memiliki banyak error, maka alat ukur tersebut tidak reliable. Sebaliknya, kalau errornya sedikit, maka alat ukurnya akan semakin reliable. Nah, sementara itu untuk tes paralel sendiri merupakan estimasi terhadap reliabilitas pengukuran dengan metode bentuk paralel dilakukan dengan cara memberikan sekaligus 2 bentuk tes yang paralel satu sama lain kepada sekelompok subjek. Gitu. Nah, betul tuh. Bagus. Gimana? Mudah nggak? Nggak mudah sih. Tapi kalau dipelajarin lagi pasti akan paham kok. Oke. Pembahasan kita mungkin sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum kita tutup, aku ada pantun dulu nih. Wah, nggak habis-habis nih pantunnya, Alia. Silakan Alia. Dengerin ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Carinya ada di Papua. Cakep. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yeay. Oke, sampai bertemu di Wassalam.